Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih lemas begini mana nasi kebuli belum keluar ini berarti kurang kompak ah. Yang ibu-ibu kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita hormati, Bapak RW 02 Bapak Kardi, Pak. Kita doakan semoga Pak RW panjang umur, sehat selalu. Udah haji belum, Pak? Biar haji, Pak. Biar pulang haji nanti kebeli rumah, beli tanah. Mudah-mudahan bisa nambah rezekinya, Pak. Yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus Kelurahan Mustika Sari, Bapak Lurah atau yang mewakili, mohon maaf Pak, saya nggak bisa sebutin namanya karena nggak ada di catatan saya ini, Pak. Ketua DKM guru kita Ustadz Syamsuddin, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa terus ngajarin kita, ngebimbing kita di wilayah sini. Wabil khusus yang terhormat Bapak RT 05 Bapak Edi Zen. Masya Allah, saya ketemu Bapak Edi Zen 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur, kita ketemu lagi, Pak. Dan seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama, para sepuh, para RT dan Bapak RW yang mohon maaf nggak bisa saya sebutin namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, salam dan ta'zim saya. Yang saya hormati Bentabok. Dari mana ini Bentaboknya? Dari Pondok Gede. Mudah-mudahan semuanya Bentabok biar pada masuk surga, bawa tabokannya pada ke surga nanti. Yang saya hormati tukang sound system. Masya Allah enak banget ini, Pak, sound system malam ini. Ini ngaji maulid yang sound systemnya enak sepanjang bulan ini baru di sini. Iya, ini paling enak ini sound systemnya. Maka kita doain mudah-mudahan tukang sound system masuk surga. Bawa ntar sound systemnya, Pak. Yang saya hormati anak-anak recehan. Ya kalau recehan mah di mana aja kedomprangan, Pak, berisik. Ya di dompet dia berisik, di tas dia berisik. Jadi biarin aja. Justru anak-anak emang modelnya begitu, fitrahnya begitu. Jangan kita omelin. Saya kalau ngaji di mana-mana, Pak, kalau di musola, di masjid ada bapak-bapak ngomelin anak, saya omelin bapaknya. Kenapa? Memang fitrahnya anak-anak itu berisik. Biarin, dia jadi demen ngaji. Kalau dia diomelin, dia kapok, ntar dia kagak ngaji lagi. Kan nanti anak-anak kita yang bakal nerusin kita. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Jadi biarin anak-anak pada lari, emang udah fitrahnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Pak, berkahnya Maulid Nabi Muhammad. Sebab kalau kita pikir-pikir, kita masuk surga kalau kita ngandelin sholat kita susah, Pak. Sholat kita yang mana yang mau kita andelin buat masuk surga? Ustadz, saya makmum. Ilah makmum lagi, Pak. Makmum paling susah kalau jadi makmum paling susah buat khusyuk kalau sholat. Mengapa? Ngeliatin merek sarung orang? Lo imam kali Ustadz, kalau jadi imam mah khusyuk, kalau jadi imam ya imam lagi. Tanya sama imam paling agak bisa khusyuk. Mikirin ntar habis Fatihah aku mau baca surat apa ya? Apalagi kalau baca surat yang banyak tikungannya. Apalagi yang modelnya kayak emak-emak, lah susah dah kalau mama mah sholat khusyuk. Takkan sholat masuk kamar, matiin lampu, khusyuk banget ini, khusyuk. Kerutuk hujan, jemuran gue belum diangkat. Tuh, susah. Kita ngandelin sholat kita susah, Pak. Ustadz, saya mungkin emang kalau masuk surga emang gak jalur sholat, jalur zakat kali, zakat. Ya elah, zakat yang mana? Setahun zakat cuma sekali, zakat fitrah itu juga 3,5 liter. Masih waya gini ada aja yang masih mustahik. Susah kalau kita ngandelin jalur zakat. Ustadz, emang kalau zakat mah saya rada-rada susah. Ya saya bisa kali Ustadz lewat jalur pengajian. Dia pengajian yang bagaimana?
Ngaji mah ngaji, mulut mah ngomongin orang. Ngaji mah ngaji, tangan mah pamer, mah emas. Jadi susah. Gimana caranya kita masuk surga? Paling gampang, nih datang Maulid Nabi. Kenapa? Dasarnya kita cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika orang Arab Badui nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat itu bakal datang? Kata Nabi, emang ente udah nyiapin apa bakal kiamat? Oh, saya mau kagak nyiapin apa-apa ya Rasul. Ente sholat tapi ngepas ya Rasul. Ente sodako rajin kagak? Ya gimana mau rajin, pas-pasan saya punya penghasilan. Kok sholat malam lah, sholat malam mah jarang ya Rasul, ketiduran mulu. Terus apa ente modalnya buat ngadepin kiamat? Apa kata orang Arab Badui? Saya cinta sama Allah dan saya cinta sama engkau. Maka apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka malam hari ini kita berkah Maulid Nabi, kita kumpul, modalnya satu, kita cinta sama Nabi. Betul Pak? Alhamdulillah berkah. Maka udah kita di mana-mana Pak, kita ngaji Maulid Nabi, niat kita satu, kita pengen jadi orang benar. Jangan punya niat pengen pinter. Kenapa Ustadz? Sebab zaman sekarang negara kita kebanyakan orang pinter, kurang orang benar. Betul Pak? Loh di Senayan kurang pinter apa pada? Tapi saking pinternya karena nggak benar, ujung-ujungnya apa? Korupsi. Saking pinternya karena nggak benar, ujung-ujungnya apa? Nipu rakyat. Makanya kita ngaji niatnya bener aja, udah bener, cari bener. Biar jadi orang benar, biar kumpulin sama orang benar. Jangan biar niat pinter. Sebab orang pinter udah kebanyakan. Orang pinter udah keramaian, tapi kurang bener. Makanya tadi kata Pak RW, kata Pak Lurah, ntar 2024 kita mau milih pemimpin yang baru. Kan kalau Ustadz mah nggak boleh politik ya Pak. Ya jadi saya mau cuma bilang 2024 kita pilih pemimpin yang baru, cari pemimpin yang benar, cari pemimpin yang pinter tapi benar, biar rakyat bisa dibimbing, biar rakyat bisa ikutin kemauannya, biar kebijakannya nggak nyusahin rakyat, biar kebijakannya enak buat rakyat. Betul Pak? Cari pemimpin yang benar dan pinter. Perkara Bapak milih A, Bapak milih B, Bapak milih C, biarin. Orang semua punya pilihan masing-masing. Jangan sampai gara-gara nanti mau pemilihan kita pada ribut. Bu Pak di RT saya waktu tahun lalu 2019 mau pemilihan, tibang tetangga, yang satu milih A, yang satu milih B, kagak tegor-tegoran. Perkara apa? Status WA. Yang satu jagoin A, yang satu jagoin B, saling sindir kagak tegor-tegoran. Kata saya, ujung-ujungnya apa? Nyatu-nyatu juga di pemerintahan. Maka kita jadi rakyat mesti benar, kita jadi rakyat mesti pintar. Cari pemimpin kita yang benar, cari pemimpin kita yang pintar. Sebab kita udah capek. Kita capek kalau nyari pemimpin yang pintar-pintar doang tapi kagak benar. Karena itu Bapak Ibu, dan ini kita kumpul ngaji malam hari ini, kita cari berkahnya. Kita cari niat kita biar ngaji, biar kita benar. Udah tujuan hidup kita begitu aja. Hidup kalau kita berkah, hidup kalau kita lancar, enak. Kalau hidup kita berkah, semuanya cukup. Apaan kalau harta, kalau berkah, enak Pak, cukup, betul. Bapak punya gaji 10 juta, ada berkahnya, enak nggak Pak? Ketimbang gaji 500.000 kagak ada berkahnya, enak mana? 10 juta ada berkahnya. Bini bapak kasih duit nih Bu, 5 juta ada berkahnya. Ketimbang yang 200.000 kagak ada berkahnya, enak mana Bu? 5 juta ada berkahnya. Jadi hidup yang kita cari adalah berkah. Udah kita kejar aja berkah. Apa yang kita pakai pusing-pusing amat? Nih kita kumpul malam hari ini, yang kita cari apa? Berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu malam hari ini sedikit aja, karena saya tadi dibatasin sama panitia, Ustadz nanti ceramah sebelum kayak tatang, ceramahnya jangan lama-lama Ustadz, 30 menit aja. Saya mau Pak kalau ngaji model begini saya mau ngikut kata panitia. Kata panitia sejam saya sejam, kata panitia setengah jam saya setengah jam, kata panitia 20 menit saya 20 menit. Sebab ngaji begini paling susah. Tanya Ustadz Samsudin, ngaji begini ini paling susah, ini ngaji model begini. Takkan yang datang tua jamaah ngoceh, cik lah tua banget, ketipang dia roboh. Tuh salah ada Ustadz. Yang datang muda, cik lah bocah mau ngomong apa sih? Tuh ya kan? Asal ceramah serius banget, ceramah apa khotbah Jumat. Asal ceramah ngelawak mulu, mending gue ngundang pelawak daripada ngundang ceramah. Jadi ngaji begini mah paling susah. Makanya saya kalau ngaji model begini terserah. Bapak mau denger kayak, ibu mau denger kayak, mau kagak kayak terserah. Mau paham mau kagak terserah. Apa yang ngasih pinter kan bukan saya. Betul Pak?
Yang ngasih pinter siapa? Allah. Makanya kita sering doa setiap hari, Allahumma rizukna ilman nafi'an. Ya Allah, berikan saya rezeki ilmu yang bermanfaat. Itu artinya apa? Ilmu itu rezeki, Pak. Rezeki datangnya dari Allah. Kita mau sholat, kita mau nggak sholat, kita mau ngaji, kita mau kagak ngaji, kalau Allah mau kasih rezeki ilmu, dia pinter. Kalau Allah kagak ngasih ilmu, dia kagak pinter. Makanya saya mah terserah dah, kalau ngaji model maulid begini, bapak mau ngerti ke mau kagak terserah saya mah. Yang penting bapak mau denger mau kagak, yang penting duduk. Dengerin, penting duduk, hadir di majelis ilmu udah enak, Pak. Udah dapet tuh berkahnya. Perkara mau paham mau kagak terserah saya mah. Sebab tadi yang ngasih pinter kan bukan saya. Yang ngasih pinter adalah Allah. Yang ngasih rezeki ilmunya Allah. Makanya kita jadi orang jangan kebangetan fanatik sama orang bego. Ini mohon maaf Pak, saya orang Betawi, jadi ngomong rada-rada nyablak dikit gitu, Pak RW. Kita jangan kebangetan fanatik sama orang goblok. Ya, kadang kita punya anak dua, satu pinter, satu goblok. Giliran yang pinter kalau minta kita kasih, apa kita kasih? Sepeda kita kasih. Dia minta tas kita kasih, dia minta jajan kita kasih, dia minta duit kita kasih. Giliran yang goblok kalau minta apa? Duit mulu, belajar kagak. Tuh. Giliran yang goblok kalau minta, lu kagak kempok, lu nompo, lu mau pinter banget. Lah kagak boleh begitu. Apa yang ngasih pinter adalah Allah. Goblok juga yang ngasih Allah. Mau pinter mau goblok bukan urusan kita. Semuanya adalah urusan Allah. Udah kita ikutin. Mungkin barangkali kita kan ikhtiar udah sama. SD ya 6 tahun, SMP ya 3 tahun, SMA ya 3 tahun. Pas gede yang satu goblok, yang satu pinter. Nah itu mah bukan urusan kita. Urusan Allah. Mungkin dia nggak pinter dalam hal yang ini, dia pinter dalam hal yang lain. Dia nggak dapet ilmu yang ini, dia dapet ilmu yang lain. Kita coba nih kayak malam hari ini. Kalau semuanya pinter ngaji, kalau semuanya bisa ceramah, lah siapa yang mau diundang ceramah? Lah kagak ada. Siapa yang mau dengerin? Kagak ada. Maka tadi saya ada ketar-ketir. Begitu Pak RW sambutan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, kata saya dalam hati, lah ini Pak RW kayak khutbah Jumat. Iya, saya dalam hati, wah ini mah RW-nya kayaknya ustadz juga ini. Makanya saya bilang Pak RW kalau jadi RW aja udah, kagak usah jadi ustadz. Kasihan nanti ustadz kagak kebagian jatah. Iya, kita saling berbagi. Makanya di dunia ini orang goblok sama orang pinter ada berkahnya Pak masing-masing. Pinter dia bisa ngajarin, goblok dia jadi dengerin. Bukan begitu Pak? Lah kalau pinter semua siapa yang mau dengerin? Kalau goblok semua siapa yang mau ngajarin? Lagian Pak, saya bilang ini, Bapak ngaji, bab fikih sama Ustadz Samsudin. Ngaji bab fikih, bab sholat. Begitu ngaji Bapak pinter. Tak kanu sholat Bapak salah sholatnya. Dosa nggak? Dosa lah, orang pinter, orang paham. Lah pikiran yang goblok, sholatnya salah, dosa kagak? Kagak, tanya Ustadz Samsudin. Lah orang dia mau goblok kagak ngerti hukumnya. Lah iya, jadi orang pinter ada berkahnya, orang goblok ada berkahnya. Ahlan wa sahlan, marhaban guru kita Kiai Haji Tatang Tajuddin. Masya Allah. Alhamdulillah guru kita udah hadir. Izin ya Kiai, mohon maaf Kiai, izin duluan Kiai. Jadi semuanya ada berkahnya. Jangan kebangetan fanatik jadi orang. Kadang-kala kita mau orang goblok kebangetan fanatik, kita gedok buat sama orang goblok. Jangan begitu. Jadi orang mah, orang pinter ada berkahnya, orang goblok ada berkahnya. Karena itu kita ngaji nih malam hari ini, kita cari berkahnya Pak. Insya Allah kalau kita dapat berkah, hidup kita lancar. Kalau kita dapat berkah, hidup kita enak. Makanya kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam Nasoil Hibat, dia bilang ada beberapa perkara yang kalau orang ikutin perkara itu hidupnya berkah, tapi kalau orang tinggalin perkara itu hidupnya rugi. Apa perkara itu? Yang pertama kata Syekh Nawawi, disebutin dari hadis Nabi. Yang pertama, manis takhofal ulama khasiratin. Orang yang berani brengsek sama ulama, dia ngeremehin ulama, dia ngelecehin ulama, rugi agamanya dia. Tuh, kita berani ngerendahin ulama, kita berani brengsek sama ulama, kita berani menghina ulama, rugi agamanya dia. Sebab apa? Ilmu agama ini luas Pak, hukum ini luas, Al-Quran luas, sunnah luas. Guru-guru kita, ulama kita, para habaib, para kiai, para ustadz, para muallim, itu yang ngajarin ke kita, yang ngasih filter ke kita. Lah kalau kita jauh dari guru, kita jauh dari ulama, kita jauh dari kiai, rugi agama kita. Kadang-kadang kan zaman sekarang begitu Pak.
Ustadz tibang salah sedikit aja, buset, kagak datang ngaji sampai 3 bulan. Gedok banget gue sama tuh Ustadz. Oh, kalau ceramah gue disindir mulu. Ada begitu Pak di lingkungan saya. Saya tanya, mana tuh orang? Kagak datang lagi ngaji. Katanya kagak mau Ustadz, abis kalau ngaji di sini disindir mulu. Lah Ustadz disalahin. Bang, kadang-kala juga perkara Ustadz tingkahnya jelek dikit disalahin. Pak, saya mau bilang, Ustadz, guru, kiai itu bukan nabi. Itu manusia, kadangkala ada salahnya, benernya tapi banyak. Jangan yang kita lihat salahnya, yang kita lihat adalah benernya. Lawang bukan nabi kok, kan yang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma Nabi Muhammad. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang Allah jamin gak ada dosa yang terdahulu dan yang akan datang cuma Nabi Muhammad. Jadi kiai, ustadz, ulama, guru ada masanya dia ngelakuin salah. Tugas kita ambil yang baik, tinggalin yang buruk. Perkara tingkahnya dia bagaimana urusan dia, ilmunya manfaat buat kita. Zaman sekarang salahnya satu, orang kalau ngaji yang dilihatnya nama, orang kalau ngaji yang dilihatnya pamor, bukan isinya. Perkara kita kesel sama ustadznya, kagak datang ngaji 3 bulan. Makanya kan tadi disebutin kata MC siapa? Unzur makol, ulatan zur mankol. Lihat apa yang dibicarain, jangan lihat siapa yang berbicara. Biar kata dia lebih muda atau dia lebih tua, tapi kalau manfaat buat kita ambil ilmunya. Rugi Pak kita kalau jauh dari ulama, rugi kita kalau jauh dari ustadz, rugi kita kalau jauh dari kiai. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, masya Allah, zaman sekarang orang udah mulai macem-macem tingkahnya. Ya Allah, zaman dulu kita liatin anak-anak muda doang yang pada main sosial media. Zaman sekarang Bapak kalau buka sosial media, nenek-nenek pada bikin TikTok. Lah iya, laki-laki pada bikin TikTok guling-gulingan. Sebab apa? Udah jauh dari ulama, udah jauh dari guru, udah jauh dari ustadz. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Siapa yang ngasih kita ilmu? Guru kita, ustadz kita. Maka di kampung kita ada Ustadz Samsudin, semoga Allah kasih panjang umur, biar selalu ngebimbing kita di masyarakat, di lingkungan. Jangan jauhin guru kita Ustadz Samsudin. Ilmunya berkah kita Pak. Nih malam gini nih, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita hidup kalau kagak ada cahaya susah, keblingsatan. Lah kita lagi acara maulid begini nih, tahu-tahu mati lampu. Coba dah, apa kita kagak puyeng? Ada gelas-gelas ketendang, ada piring-piring ketendang, ada anak lagi turun keinjek kayak kepalanya. Lah kan kagak ngeliat. Bagaimana dunia kalau kita kagak kenal sama hukum Islam, kita gak kenal mana halal mana haram, maka dunia makin berantakan. Maka manis takhofal ulama khasiratin. Orang yang jauh dari ulama, dia brengsek sama ulama, dia ngehina ulama, rugi agamanya. Ini kadang-kala sih mohon maaf, apalagi mak-mak. Romana kalau sama ustadz kadang kebangetan perhitungan, apalagi kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan mau sholat tarawih, Romana yang ditanya pertama, ustadznya siapa malam ini? Berapa rakaat dia kalau ngimam tarawih? 11 apa 23 dia? Tuh. Sama Ustadz Romana kebangetan pilih kasih. Jangan Ustadz yang tua, gak itu mah tua banget, dia mau kalau ngimam lama. Dia mah dari habis isya sampai jam 10 baru kelar, gua kagak mau ah. Giliran yang cepet datang rame-rame. Oh itu dia tuh kalau ngimam cepet. Jangan begitu. Kita hidup ini butuh bimbingan. Kita hidup ini butuh arahan. Kita hidup ini butuh petunjuk. Petunjuk kita mana? Al-Quran sama Sunnah. Siapa yang bisa ngajarin kita? Para guru-guru kita, para orang tua kita, para masyayikh kita, para muallim kita, kiai kita, para habaib. Nih sekarang lagi rame nih zaman ini nih, kiai diadu sama habaib, habaib diadu sama ustadz. Insya Allah saya bilang Pak, kita jadi orang awam, kita nggak ngerti nih masalah nasab, kita nggak usah ikut-ikutan komen. Udah yang jadi kita patokan orang tua kita ngajarin sama kita, deket sama habaib, deket sama ahli baitin Nabi, hidup ikutin, insya Allah hidup kita berkah. Apa ratib hadat, ratibul atas, wirid sakran, itu diajarin sama guru-guru kita, sama para habaib. Ini maulid simtuduror, diajarin sama guru kita, sama para habaib. Gak usah kita pakai ikut-ikutan bilang terputus dari nasab Rasulullah. Jangan sampai model-model begitu Pak. Udah kita ikutin apa yang guru kita ajarin, apa yang guru kita bimbing, kita ikutin jalannya. Jangan sampai kita berani ninggalin yang model begitu. Ini zaman sekarang lagi rame perkara begitu. Ustadz ditinggalin, kiai ditinggalin. Dia cari yang viral di TikTok, dia cari yang terkenal di Facebook, padahal kagak bisa apa-apa Pak.
Lah makanya kita mulai zaman sekarang deketin ulama, deketin pengajian, deketin guru-guru kita, deketin mualim-mualim kita, deketin masyaikh kita, kiai-kiai kita, para habaib ngaji. Udah biar ngaji biar bener. Kayak malam ini nih kita ngaji biar bener. Nah anak orang laki banyak banget, masya Allah. Saya biasa kalau ngaji di mana-mana orang lakinya yang dikit. Ini orang laki banyak, orang perempuan yang dikit. Orang perempuan pada kemana ini? Cuma di segitu doang tuh. Apa jangan-jangan Pak RW di sini banyakkan duda kali ya? Lah iya tuh lakinya banyak banget, perempuannya dikit. Saya di mana-mana kalau ngaji biasa banyakkan janda. Lah perempuannya banyak, lakinya dikit. Ini banyak banget lakinya, perempuan yang dikit. Masya Allah, alhamdulillah kita di lingkungan ini berkah. Saya dengerin Pak RW, Pak Lurah, Pak RT, semuanya ngasih masyarakat biar bersatu, biar kompak, biar bareng-bareng. Enak begitu Pak. Kita di lingkungan kalau udah akur, kalau udah enak-enak begitu dah. Ulama sama umaro jalan beriringan, saling bantu satu sama lain. Umaro ngurusin masyarakat, ulama ngurusin akhiratnya. Umaro ngurusin dunia, ulama ngurusin akhiratnya. Umaro ngurusin perbaikan jalan, fasilitas, bangun masjid, bangun musola. Yang ulama bagian ngajar, bagian taklim, ngedidik anak-anak. Udah enak begitu. Jangan pakai kita jauh-jauh dari guru-guru kita. Karena kalau orang zaman sekarang udah bego, jauh dari ustadz, makin nyasar. Udah bego, nggak mau deket sama ustadz, makin susah hidup ya begitu. Makanya paling enak ibu-ibu. Ibu-ibu kan pengajian banyak banget ya mak. Pengajian Senin, pengajian malam Rebo, malam Jumat di Yasinan, malam Sabtu dia ngaji, Minggu dia ngaji lagi, Selasa dia ngaji lagi. Makanya ibu-ibu kalau ngaji seragamnya banyak. Lah iya dia mak, emak saya begitu pak. Kalau ngaji seragam yang merah, yang biru, yang kuning, yang hijau. Saya tanya, beli seragam baru lagi mak? Iya, seragamnya udah habis. Beli seragam sampai selemari, beli mulu seragam tiap hari. Tapi nggak apa-apa pak, izinin. Ini kita, istri kita, keluarga kita yang perempuan izinin kalau dia mau ngaji. Biar apa? Biar dia bisa ngebimbing anak-anak kita. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidikan yang pertama buat anak-anak. Biar bisa ngajarin anak-anak kita. Makanya berkah ini kita malam datang maulid Nabi kayak gini. Yang kedua, yang pertama tadi manistaghofal ulama khasiratin. Orang yang berani ngelecehin ulama rugi agamanya dia. Yang kedua, manistaghofal umara khasirat dunya. Orang yang berani ngelecehin pemimpin, orang yang berani brengsek sama pemimpin dunianya, rugi dunianya dia. Nih, warga nih. Kalau sama RW kudu hormat. Jangan pakai ngelecehin RW, jangan pakai ngerendahin RW. Udah Pak RW kalau ada warga yang kira-kira kurang ajar, itu saluran air arahin aja ke rumahnya sendiri. Iya, biar kalau hujan gerocok semua ke sono. Tuh, jangankan RW, Pak RT juga kita hormatin di lingkungan. Sebab apa? Tanggung jawabnya besar ila yaumil kiamah. Dan nanti kan ditanya, yang dipanggil dulu siapa? Pertama Pak Lurah. Pak Lurah, gimana ketika di dunia masyarakatnya adem nggak? Masyarakatnya ada yang kelaparan nggak? Masyarakatnya nyaman nggak? Masyarakatnya tentram nggak? Kata Lurah, lah saya mau punya pembantu. Siapa? RW. RW dipanggil. Weh gimana weh, ketika di dunia masyarakat ada yang sering protes kagak? Gimana infrastruktur, rata apa kagak? Saya mah udah sering ngajuin, udah diukur 2 kali tapi kagak jadi sama Pak Lurah. Kata RW saya dibantu RT, panggil lagi RT. Gimana Pak RT bantuannya, BLT-nya, gimana bantuan sosialnya, gimana bantuan minyaknya, gimana sembakonya. Jadi kita ini sama umaro juga kudu dekat, sama pemimpin-pemimpin kita kudu dekat. Terlebih lagi kita juga punya pemimpin di rumah, siapa? Suami kita. Nih, nang Pak, saya belain. Bu, pemimpin bukan cuma masyarakat, suami kita juga pemimpin kita, betul Pak? Mesti dihargain, betul Pak? Mesti dihormatin, betul Pak? Pengennya dilayanin, betul Pak? Betul nggak Pak? Wah, tuh kenceng banget betul itu, PRT berapa itu, kenceng banget betulnya. Iya, sama suami kudu hormat. Sama suami jangan kebangetan bawel. Ustadz, saya mah kagak bawel Ustadz, saya merajin. Cuman gimana Ustadz, habis suami saya kalau ngasih duit belanja dikit banget. Bersyukur Bu, zaman sekarang nyari kerja susah, betul Pak? Iya, dapat duit rezeki sedikit bersyukur, nikmatin. Ya, tapi Bu, saya belain Bu, tapi bapak-bapak juga jangan kebangetan lebay Pak. Ibu-ibu kalau ngomel itu tandanya ibu-ibu cinta, betul Bu? Tuh, kenceng banget kan? Ibu-ibu kalau bawel tandanya ibu-ibu sayang, betul Bu? Emang udah tabiatnya. Makanya kan kalau penelitian bilang apa?
laki-laki dalam sehari paling banyak 10.000 kata, tapi wanita dalam satu hari 20.000 kata. Itu dia kalau kagak ngomel Pak, kalau dia kagak ngoceh, dia kagak keluarin omongannya, stres. Lah iya, jadi emang namanya bawel, namanya ngoceh, namanya ngomel, fitrahnya perempuan. Apa coba dah laki-laki nih, laki-laki kau bertanya, dari mana bang? Ngojek. Udah makan? Belum. Tuh, itu doang laki-laki mah. Coba giran yang perempuan. Pak, dari mana Pak? Cek, gue dari pasar. Habis dari pasar gue tadi habis beli belanjaan mahal banget, Cek. Udah mana panas banget. Dagangan dari sana udah pindah lagi ke situ. Udah begitu semuanya mahal, Cek. Laki kita mah kagak tahu apa-apa. Cuman ngasih 100.000, pengen makannya enak aja enak. Mana beli tempe 20.000 udah cuma segepeng, cuma segitu doang, Cek. Ayam sebab mahal, telur pengen mahal, kagak ada yang murah pisan, Cek. Itu yang nanya udah ngepel, udah nyapu, dia masih ngoceh. Yang begitu, perempuan mah ditanya satu jawabnya 3. Yang begitu. Emang udah tabiatnya perempuan begitu. Makanya jangan heran kalau perempuan sering ngomel, sehat jadinya Pak. Lo perempuan kalau kagak ngomel, hatinya mendung di dalam hati. Susah jadinya ini. Apa rasa panas saya panas. Kita terima ya terima. Apaan perempuan kan emang penyakitnya mah 4 Pak. Mata duitan, tukang ngomel, cemburuan, sama marah-marahan. Ini yang 3 bisa hilang Pak, kecuali 1, mata duitan. Nah itu sudah hilang dah kalau yang model penyakit yang model begitu. Susah hilangnya kalau yang model begitu. Jadi kalau udah mengaji begini nih perempuan enak. Diajarin sama ustadz, diajarin sama guru, diajarin sama ulama. Biar sama laki harus hormat. Ini mah kadang-kala mohon maaf. Puasa sama jalan, pengajian sama jalan. Ngaji tiap hari jalan, tapi sama laki pendelin laki mulu. Ada di sini begitu. Lakinya tiap hari dipendelin mulu. Laki ngomong 1 dia nyaut 3. Laki ngomong 2 dia nyaut 6. Ada di sini begitu? Alhamdulillah. Ada Pak. Wah ya Allah, kayak roman itu curhatan dari hati yang paling dalam itu. Iya. Jadi ngaji biar bener Bu, biar jangan suami dipendelin mulu. Kadang-kadang puasa jalan, ngaji jalan, laki baru pulang dipendelin mulu. Laki baru pulang ojek setengah 12. Dari mana Pak? Pulang ojek. Lah emang pulang jam segini udah dapat duit? Udah baru 75. Baru pulang mah. Iya, habis ngaji. Mau habis ngaji. Ngapain itu? Kagak nget apa matanya lagi ngulek. Ya lagi ngulek sambel. Mah kopi mah. Loh kopi air termos di meja kopi di meja, gula di meja, bikin sendiri. Gua ngulek mata lu tuh. Laki ngenes banget, pulang setengah 12. Mana perut lapar, pengen ngopi, dipendelin sama bini. Maka jangan heran orang laki banyak yang cepat mati. Sebab apa? Tiap hari diomelin sama bininya. Udah mana akhirnya tuh laki tidur ya, dia dibelonjor orang adem, dia tidur. Setengah 1 dibangunin bininya, Pak nggak ngojek lagi. Ngojek, dia kucek mata, dia keluarin itu rokok Samsu dari kantong tanah lepis, mana udah gepeng, bati pentet tuh rokok Samsu sama dia. Dia isep, makan nggak? Makan mah. Ya udah sonong ngetan beli dapur no, ada lauk di dapur. Akan ke dapur ngeliat lauk dibuka. Air tempe Pak, udah 3 hari diangetin. Udah tempe makan kalau udah 3 hari diangetin, sebelah kuning, sebelah hitam, sebelah coklat. Kata lakinya, dalam mah lauk agak ada yang lain apa? Emang lu mau makan apa? Ya apa telur, apa ayam. Telur lu sini gue ceplok. Lah gue alak banget jadi bini. Mah jadi bini sama suami kudu hormat, jadi bini sama suami kudu sopan. Sebab nih laki ibu nih nanti yang bakal dipertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul Pak? Man istauhafal umara khasirat dunia. Kita berani ngelecehin umara, kita berani ngelecehin pemimpin kita, rugi dunia kita, susah dunia kita, gak bakalan bisa kita ngejalanin dunia. Kudu akur sama suami, akur sama guru kita, akur. Apa yang ketiga? Man istauhafal jiran. Kita berani ngerecehin, kita berani ngeremehin tetangga-tetangga kita, khasirul munafi', maka kita akan rugi dalam hal-hal yang bermanfaat. Ini dalam lingkungan begini nih, dalam bertetangga kan enak banget ya Pak kalau akur mah ya Pak RW. Saling akur, saling hormatin, saling ngehargain satu sama lain, saling ngehargain, saling bantu satu sama lain, saling nolong satu sama lain. Tadi saya dengerin dari tadi, ini Pak Ustadz, ini pengajian bulanan tingkat RW. Saya seumur umur saya ngisi taklim di wilayah Jakarta Timur, baru ini saya ada pengajian RW. Alhamdulillah, masya Allah, wilayah sini bagus banget, berarti RW-nya bagus.
Udah biar kita doain biar Pak RW mimpin terus dah, sampai seumur hidup, sampai udah kagak ada mau mimpin, biar Pak RW terus yang mimpin. Bagus banget ini. Di lingkungan saya boro-boro pengajian RW, pengajian RT aja udah mau bubar. Awalnya mah 60 orang pengajian RT, lama-lama 40, 30, 20, sampai tinggal 3 pengajian RT. Sampai tuh Ustadz malah sendiri buka kitab atau satu udah kita ngerokok di bareng-bareng dah. Lah siapa yang mau diajarin, cuman 3, cuman 2 yang datang. Maka Masya Allah enak begini nih, tetangga kita saling akur. Sama tetangga kita jaga nih mulut kita, lisan kita jaga. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita iman sama Allah sama hari akhir, maka ucapin yang baik. Sama tetangga akur, jangan tetangga diirin mulu. Tetangga beli mobil dikata sama dia, kalau dia mau beli mobil tuh paling boleh ngutang. Tetangga beli motor, iya motor nambah lagi, dia mau kolektor kali itu ya. Tetangga beli kulkas, meriang, ngomong sama suaminya, Pak beli apa itu kulkas tuh, lihat tetangga kita beli kulkas. Ya Allah, tetangga kudu akur kata Nabi, tetangga kudu enak, tetangga kudu berjalan, tetangga kudu tentram. Biar apa? Kita kan hidup nggak selamanya sendiri Pak. Nanti akan tiba kita mati, mayat kita terbujur kaku, yang bantuin kita siapa? Tetangga. Saudara kita jauh di luar pulau, yang bantuin kita pertama kali siapa? Tetangga. Maka sama tetangga jangan pada rese, sama tetangga jangan pada iri, sama tetangga jangan pada dengki, akur. Ya Alhamdulillah di lingkungan RW 2, RT 5 ini berarti semua masyarakatnya akur, tetangganya akur, lingkungannya jalan. Udah setengah jam ya? Udah setengah jam ini? Udah setengah jam, iya. Saya udah ngerti tuh dari tadi panitia udah mondar-mandir. Jadi begitu Pak, jadi yang pertama manis tauhafal ulama khasiratin. Kita ngerecehin ulama, kita menghina ulama, kita ngerendahin ulama, rugi agama kita. Yang kedua manis tauhafal umara khasirat dunia. Kita ngerecehin pemimpin-pemimpin kita, pemimpin keluarga kita, pemimpin lingkungan kita, rugi dunia kita. Kalau ada bantuan gak bakal didaftarin namanya MRT. Coret aja PRT kalau gini dapat bantuan. Yang tiga manis tauhafal jiran, maka kita akan rugi dalam hal-hal yang bermanfaat. Dah kita malam ini kita ngaji, kita nanti dengerin habis ini ceramahnya Kiai Haji Tatang, Masya Allah. Beliau banyak ilmunya, orang alim, berkah, insya Allah kita dapat berkahnya beliau. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau, mudah-mudahan kita nanti dituntun sama beliau di yaumul kiamah. Ketika semua orang cari naungan masing-masing, kita dicari sama beliau. Kata beliau, oh ini jamaah gua dulu nih ngaji nih di RT 5. Kalau saya mah ini bukan ceramah, ngoceh. Iya, dari segi umur ya belum pantas. Makanya saya bilang, jangan panggil saya Ustadz, panggil saya aja Mas atau Bang atau Dek. Udah gitu mana tadi saya sholat isya mampir di masjid, kayaknya di masjid Ustadz Samsudin tadi ya, saya mampir dari rumah, saya berangkat Bang ada maghrib, saya mampir di masjid tadi. Saya emang tadi dari rumah pakai pakainya tanah biasa, pakai jaket, sampai masjid saya baru ganti baju. Saya ini orang kayak orang mau berangkat maulid, begitu disamperin, mau ke perumahan Andara ya, iya kita bareng aja. Lah ternyata bareng, ternyata lingkungannya luas ya Pak RW. Masya Allah saya senang banget ini malam hari ini bisa datang lagi, bisa silaturahim lagi di lingkungan ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah ucap. Ya namanya kita masih muda Pak. Apalagi juga saya orang Betawi, ngomong seringnya nyablak begini nih. Nyablak aja kita mau nyablak. Kalau ada salah-salah kata mau dimaafin. Mudah-mudahan Allah kasih kita penikmat panjang umur, biar kita nanti ketemu lagi. Kan enak kalau maulid begini Pak, berkah. Nanti kan kelar maulid kita makan kan? Tuh, prasmanan udah disiapin. Alhamdulillah tadi saya duduk di situ, depan saya ada air putih, nggak air putih, air bening. Itu air bening Pak. Kalau air putih susu. Kalau yang di botol tuh namanya air bening. Enak Pak kalau minum air bening mah, Ustadz, enak kalau air bening. Iya, kencing kagak berwarna. Iya, lagi emang panitia tahu nih, emang saya mah kagak ngopi Pak. Jadi makanya dikasih air bening itu begitu. Iya, enak. Berkah kan kalau datang maulid begini, dapat air bening. Iya, namanya kita kagak ngopi, Ustadz. Kita mengeteh, nggak ngopi. Iya, kita mengeteh doang nggak ngopi. Maka alhamdulillah berkah datang maulid begini. Enak Pak. Kagak usah teriak panitia, ini mah cuma ngomong doang. Iya, enak datang maulid begini. Insya Allah kita berangkat susu juga kagak nyusu kita mah. Berangkat perut lapar, pulang kita perut kenyang. Berangkat hati kita kosong, pulang kita keisi sama ilmu-ilmu agama. Biarpun tadi saya cuma nyampein sehadis 2 hadis, nanti insya Allah dilanjutin sama guru kita, lebih bermanfaat, lebih berkah. Enak pokoknya kalau datang maulid mah enak, berkah. Saya bulan maulid paling enak Pak. Berkah banget saya kalau bulan maulid. Itu kulkas saya sama buah kagak ada berhenti-berhentinya, nggak ada kosong-kosongnya. Lah iya asal pulang maulid dikasih parcel,
Sampulang banget kasih kue. Kalau di sono begitu Pak. Iya, saya bilang doang saya mak. Iya, saya mah minta bilang doang kalau di sono begitu sering dikasih. Ya sedikit aja Pak, pokoknya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya emang senang bercanda, namanya kita masih muda. Saya mohon maaf, sini banyak orang tua saya, banyak guru-guru saya. Insya Allah Allah kasih kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan siapa tahu nanti saya diundang Ustadz, datang Ustadz ke Perumahan Andara, kita mau berangkat umroh bareng-bareng. Kita sewa 2 pesawat Ustadz. Namanya doa mah Pak, apa aja kita doain yang baik-baik. Siapa tahu malah kita gelawat, amin, dikabulin kita semua berangkat haji bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah kasih kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan semua guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, biar dapat berkahnya maulid pada malam hari ini. Akhirul kalam, wa afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.